Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada praktikum Sistem Embedded kali ini, saya akan menjelaskan tentang FreeRTOS Advanced. Sistem sensor loop real-time membedah fondasi FreeRTOS melalui pemahaman mendalam tentang task, scheduler, ISR, maupun mutex, queue, dan event group. Lalu integrasi peripheral cerdas menghubungkan dunia fisik dan digital secara non-blocking melalui implementasi GPIO task, external interrupt, encoder 2 pin, komunikasi serial UART, serta konversi data DAC dan ADC. Sintesis multi MCU menyatukan dua raksasa komputas, mengamankan shared bus I2C dan SPI, dan membangun komunikasi RTOS tingkat lanjut antar mikrokontroler. Lalu selanjutnya ada mekanika dasar FreeRTOS. Tasknya entitas fungsi independen yang dieksekusi secara konkuren. Lalu scheduler, algoritma preemptif yang mengontrol lalu lintas eksekusi mutlak berdasarkan prioritas dari level 0 atau idle hingga config make priorities. Angka lebih besar berarti prioritas lebih tinggi. Lalu context switch, proses vital menyimpan dan memulihkan kondisi atau state task di memori saat peralihan eksekusi terjadi. Matriks primitif komunikasi RTOS maupun signaling dasar dari ISR ke task atau task ke task tidak memiliki hak kepemilikan, not owned. Q, pipa distribusi data antar task atau ISR ke task, mampu membawa tipe data bebas. Struct, integer, atau char. Lalu the mutex, proteksi eksklusif untuk shared resources, memiliki fitur priority inheritance untuk mencegah priority inversion. Harus dimiliki oleh task yang mengambilnya. Lalu kemudian ada event group, sinkronisasi yaitu berdasarkan bitmap dan pemicu ganda. Selanjutnya algoritma, interupsi terpicu pada saat pin A mengalami rising atau falling edge. Sistem segera membaca pin B untuk menentukan arah rotasi. Bagi ke arah jika B plus high saat A falling, maka clockwise. Jika B sama dengan high saat A falling, maka clockwise. Jika B sama dengan low, maka counterclockwise. Lalu ISR akan segera mengirimkan event ke queue via API from ISR. Lalu task memproses queue dan mengeksekusi logika di bounce di tingkat task, bukan menunda di tingkat ISR. Sinkronisasi dunia analog dalam RTOS. Sistem pemasukan analog atau ADC. Task membaca metrik tegangan serta periodik dan mentransfer hasilnya langsung ke dalam queue untuk diproses oleh task lain tanpa menghentikan sistem pembacaan. Sistem pengeluaran analog atau DAC. Task merekonstruksi sinyal analog sinusoidal, segitiga, dan gergaji secara persisten dengan mengirimkan nilai dari lengkap tabel secara periodik. Lalu mutex, protokol pengambil atau acquire. Task wajib mengambil mutex sebelum menginisiasi transmisi di bus I2C SPI. Mode blokir atau block state. Selama transmisi, task lain otomatis masuk ke mode blokir atau block state, menghemat siklus CPU. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Sekarang kita akan langsung masuk ke simulasi hardware. Ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir yang ada di praktikum sistem embedded. Di sini adalah implementasi multitasking RTOS dari SP32 dan STM32. Untuk hardware atau komponennya di sini ada DHT, lalu ada MQ7 dan ada potensio. Ada LED juga, lalu ada STM32, SP32 dan I2C. Untuk praktikumnya di sini kita menggunakan ADC, DAC, lalu SPI dari ISP dan STM. Lalu ada I2C dan pembacaan DAC dari potensio untuk mengatur tingkat kecerahan LED-nya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini dari microcontroller ESP32 sebagai master, dia tuh membaca sensor DHT, lalu MQ7 dan DAC PWM.
kemudian dikirimkan ke STM32 dan ditampilkan di I2C, di LCD I2C. Nah, di sini terlihat tampilannya itu berganti-ganti sesuai dengan tasknya. Di sini terlihat, nah di sini untuk mengatur tingkat kecerahan LED-nya, kita tinggal putar aja potensionya. Karena semakin besar potensionya, semakin terang juga LED-nya. Apabila nilai DAC-nya itu kecil atau PWM-nya kecil, maka LED-nya akan redup atau bahkan mati. Nah, di sini ketika nilainya potensionya 0, maka LED-nya itu mati. Jadi seperti itu untuk praktikumnya sendiri. Lalu ini adalah tampilan serial monitor dari SP32. Karena STM32 tidak bisa menggunakan ST-Link, jadi ini adalah tampilannya. Tampilan inilah yang ditampilkan di LCD I2C-nya. Nah, di sini juga ada program SPI tadi. SPI-nya master slave seperti biasa. Di sini masternya kita pakai ESP32 dan slave-nya menggunakan STM32. Di sini yang pertama program untuk masternya dulu, ESP32. Sebenarnya sama kayak yang video sebelumnya. Di sini tetap menggunakan SPI pin, terus data-datanya untuk mendeklarasikan masing-masing tugasnya itu ada di sini. Nah, ini untuk membaca sensor dan sebagainya. Lalu begitu juga dengan yang ada di STM32 selaku slave. Di sini biasanya terlihat juga. Nah, di sini ada alamat pin-pinnya, lalu data dari SP32-nya, buffer SPI-nya, timer, lalu di sini ada untuk reset buffer. Ini untuk tugas yang interrupt. Nah, memang biasanya ini untuk mendeklarasikan tugas-tugasnya itu ada di sini.